Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau menyampaikan perbedaan pendapat saya dengan channel kesayangan saya terkait dengan perusahaan Bank Sandiaga Uno. Karena dikatakan bahwa perusahaan Sandiaga Uno palsu. Dan saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Ini sesuai dengan pemahaman investasi saya. Dan atas perbedaan ini, teman-teman kasih komen ya, agar channel Investor Level C dapat memberikan sharing yang lebih berkualitas di kemudian hari. Yuk, kita mulai. Pernyataan pertama tentang keuntungan perusahaan Sandiaga Uno yang palsu. Saya tidak sepakat dan saya tidak setuju karena penilaian Saratoga terhadap aset-asetnya telah dilakukan dengan berpedoman kepada PSAK 68, telah sesuai dengan kaidah akuntansi, yaitu nilai wajar. Kalau sudah berpedoman dengan ketentuan akuntansi lalu dikatakan palsu, lalu harus berpedoman pada mana lagi? Hal ini perlu ditegaskan, karena penggunaan kata palsu sangat merugikan nama baik Saratoga. Dan karena Saratoga merupakan perusahaan terbuka, maka akhirnya akan merugikan stakeholder yang jumlahnya ribuan. Jadi, mesti dikoreksi tuh. Tidak ada yang palsu dalam laporan keuangannya, karena telah dilakukan sesuai dengan kaidah akuntansi. Yang kedua, dikatakan bahwa aset dari Saratoga sangat volatile karena sebagian besar berupa saham. Dan saat ini harga saham sangat volatile sehingga apabila terjadi penaikan dan penurunan saham, maka asetnya juga akan berubah. Memang betul, namun investasi Saratoga di saham-saham tersebut tidak dalam kondisi locking, sehingga manajemen kapanpun dapat melakukan jual apabila sahamnya turun, dan kapanpun juga bisa bebas melakukan beli. Bebas melakukan jual, bebas melakukan beli, kapan cut loss, kapan take profit, bisa dilakukan dengan bebas oleh manajemen. Sehingga meskipun harga sahamnya volatile, namun volatilitasnya bisa dikelola dengan baik, berbasis risiko. Jadi, nggak ada masalah. Yang ketiga, saat vlogger menyampaikan laporan rugi laba yang menggunakan laporan keuangan periode September 2022, seakan-akan hanya menyampaikan bahwa penghasilan dari Saratoga hanya didapat dari dividen dan potensi perbedaan harga saham di akhir periode dikurangi dengan di awal periode laporan. Apabila yang digunakan oleh vlogger laporan keuangan posisi Maret, mungkin nilainya tidak jauh berbeda, karena selama periode Januari sampai dengan Maret, Saratoga tidak melakukan penjualan dan penambahan saham-saham blue chip-nya selama 3 bulan tersebut. Namun, kurang beruntungnya yang dipakai oleh vlogger adalah laporan keuangan posisi September, di mana Saratoga melakukan penambahan saham dan penjualan saham blue chip selama periode tersebut. Nilainya hampir 40% dari posisi saham di akhir September dan posisi saham di awal laporan, yaitu di akhir 2021. Dengan demikian, pada laporan keuangan bulan September,
Ada 3 komponen dari penghasilan Saratoga. Yang pertama dividen, yang kedua potensi perbedaan harga saham di akhir periode dikurangi dengan harga saham di awal periode, dan yang ketiga dari rugi laba selama periode laporan 9 bulan yang nilainya sekitar 2 triliun, yaitu dari laporan rugi laba terhadap keuntungan investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya sebesar 7,6 triliun dikurangi dengan laporan pada neraca perbedaan antara posisi akhir dikurangi dengan posisi awal pada saham dari 60,4 triliun di akhir dikurangi dengan posisi di awal 57,9 triliun, dan posisi efek ekuitas lainnya di akhir periode sebesar 4,9 triliun dikurangi dengan 1,8 triliun di awal periode. Dengan demikian, pada laporan keuangan rugi laba sampai dengan September 2022 terdapat keuntungan dari transaksi saham jual beli selama 9 bulan tersebut sebanyak 2 triliun. Nah, yang keempat, dikatakan bahwa apabila kita melakukan valuasi Saratoga dengan rasio BBV, ROE, dan PER tidak match karena rasionya sangat mudah bergerak. Itu betul, karena memang bisnisnya Saratoga adalah perusahaan investasi, investment company, sehingga memang valuasi sangat mudah berubah. Namun, tidak ada yang salah dengan rasio dan tidak ada yang salah dengan laporan keuangan Saratoga. Yang salah apabila kita membandingkan berbagai jenis usaha dengan rasio yang sama. Kita tidak bisa membandingkan bank, properti, manufaktur, trading, dan perusahaan investasi dengan rasio yang sama. Apabila kita ingin menggunakan dengan rasio yang sama, maka kita harus mengelompokkan jenis usahanya dalam kelompok yang sama. Tidak bisa dari berbagai jenis usaha. Itu sudah menjadi pakem dari analisa keuangan. Yang kelima, vlogger menyampaikan bahwa kunci satu-satunya dari Saratoga adalah apakah manajemen akan menempatkan dananya di perusahaan yang berkualitas dengan harga murah dan wajar. Untuk ini saya setuju, namun perlu lebih detail. Apa variabel yang bisa menentukan bahwa manajemen dari Saratoga telah melakukan hal yang benar atau tidak? Yuk kita bahas tentang manajemen dari Saratoga. Yang pertama, Saratoga telah membedakan investasinya dalam 4 kelompok. Yang pertama, investasi pada saham blue chip. Dan saat ini Saratoga hanya memegang 3 saham blue chip, MDKA, Andaro, dan TPIG. Dan yang kedua, investasi pada perusahaan yang sedang berkembang. Saat ini Saratoga memegang MBMX, Palem, AGI, dan NRCA. Yang ketiga, investasi pada saham digital dan teknologi informasi. Dan yang keempat, pada perusahaan-perusahaan yang rintisan. Jadi ada 4 kelompok saham tempat investasi Saratoga. Saham blue chip, saham perusahaan berkembang, saham digital dan teknologi informasi, dan yang keempat untuk perusahaan-perusahaan rintisan. Yang kedua, dengan jurus bangonya, Bank Sandi telah secara konsisten menjaga proporsi portofolio investasinya pada 4 kelompok investasi tersebut, yaitu 88% pada saham blue chip, 11% pada saham perusahaan berkembang, dan hanya kurang dari 1% pada saham perusahaan digital, teknologi, dan informasi, serta pada perusahaan
rintisan. Nah, yang ketiga yang justru kita pertanyakan, ada beberapa perusahaan non-investasi yang melakukan investasi seperti Saratoga dengan rasio investasi dibanding ekuitas jauh di atas Saratoga. Coba kita bandingkan dengan Saratoga. Saratoga 92,85% dari ekuitasnya diinvestasikan pada saham. Namun investasi pada saham digital dan teknologi informasi hanya 0,45%. Coba kita bandingkan dengan Telkom yang melakukan investasi di saham GoTo sebesar 7,20% dari ekuitasnya. Yang kedua, ASI yang juga melakukan investasi pada saham GoTo sebesar 1,84% dari ekuitasnya. Dan yang ketiga, Buka. Buka bukan perusahaan investasi, namun melakukan investasi pada saham Alobank atau BBHI sebesar 4,37% dari ekuitasnya. Mungkin perusahaan-perusahaan ini terpincut dengan jurus bangunnya Bang Sandi. Namun, apakah itu hal yang benar? Ini yang harus kita pertanyakan. Apakah memang diperbolehkan oleh anggaran dasar perusahaan tersebut? Yang keempat, sampai saat ini return dari investasi di Saratoga cukup bagus. ROE mencapai 15,29%. Dan dengan PBB hanya 0,56%, maka apabila kita beli sahamnya Saratoga saat ini, harga sahamnya akan mempunyai ROE hampir 30%. Dan dalam 4 tahun terakhir, tren harga saham serta keuntungan Saratoga selalu naik. Jadi saham Bang Sandi memang mantap. Asli mantap. Jadi teman-teman, yuk kita belajar jurus bango kepada Bang Sandi agar kita bisa menjadi investor yang handal di pasar modal. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.